Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di serial pembelajaran bahasa Inggris untuk persiapan tes UTBK atau persiapan seleksi masuk perguruan tinggi negeri jalur tes tulis. Pada kesempatan kali ini, tipe soal yang bakal kita bahas ialah vocabulary atau kosakata. Tipe soal vocabulary biasanya menanyakan satu kata atau frase yang sama atau paling dekat maknanya, atau dua kata atau frase yang paling sesuai dengan konteksnya. Ada beberapa redaksi pertanyaan vocabulary yang pernah ada, yaitu yang ada di berikut ini. Ada 4 kemungkinan saat bertemu soal vocabulary. Kemungkinan yang pertama, kita tahu makna kata atau frase di soal, dan juga tahu makna kata atau frase di pilihan jawaban. Maka kemungkinan yang pertama ini, soalnya menjadi mudah dan cepat. Artinya soal seperti ini bisa langsung dijawab tanpa harus melihat teks. Cukup fokus ke soalnya, kemudian cari makna yang sama dengan yang ada di soal. Dan proses seperti ini biasanya memakan waktu kurang dari 1 menit. Sehingga kemungkinan yang pertama ini sudah bukan hal yang mesti dibahas lagi cara pengerjaannya, karena bisa langsung dijawab. Kemungkinan yang kedua ialah tidak tahu makna kata atau frase di soal, tapi tahu makna kata atau frase di pilihan jawaban. Maka ketika ini terjadi, maka ada kemungkinan untuk bisa ditebak. Bagaimana cara menebaknya, kita bisa lihat nanti. Kemungkinan yang ketiga ialah tahu makna kata atau frase di soal, tapi tidak tahu makna kata atau frase di masing-masing pilihan jawaban. Maka hal ini kurang memungkinkan untuk dijawab. Maka saran saya untuk soal seperti ini, dengan kondisi soal vocabulary yang seperti ini, itu kita bisa langsung menembaknya saja, menembak jawabannya saja. Kemudian kondisi yang terakhir ialah kita tidak tahu makna kata atau frasenya, baik yang di soal maupun yang di pilihan jawaban. Apalagi kondisi seperti ini. Ini jika kita berhadapan dengan soal vocabulary yang seperti ini, maka kita bisa langsung menjawab dan langsung menembaknya saja. Ada catatan ya, untuk yang soal-soal yang direkomendasikan untuk ditembak itu adalah jika aturannya menyatakan bahwa jawaban salah tidak akan mengurangi nilai, atau misalnya kalau salah tidak akan -1, sehingga ketika kita menembak maka ada kemungkinan untuk memperoleh poin tanpa ada resiko berkurangnya skor. Sebagaimana kita tahu dari 5 pilihan jawaban yang ada, ketika kita menembak maka ada kemungkinan 20% kita menjawab jawaban yang benar. Meskipun memang kemungkinan kita salah itu adalah 80%, tapi paling tidak daripada tidak ditembak, maka kemungkinan bisa menjawabnya itu adalah 0%. Sehingga untuk soal yang ditembak lebih baik dimanfaatkan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas cara menemukan jawaban dengan pada kasus atau pada kondisi yang kedua, yaitu kita tidak tahu makna kata atau frase di soal, tapi tahu makna kata atau frase di pilihan jawaban. Bagaimana cara menebaknya? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Paman saya titik-titik di pasar, jualannya laris. Ada 4 pilihan di sini yang mesti dipilih untuk mengisi bagian titik-titik di kalimat tersebut. A. Berenang, B. Menulis, C. Berdagang, D. Tidur. Tentu dengan mudah kita akan menjawab berdagang. Mengapa? Utamanya bukan karena kata berdagangnya, tapi karena konteks kalimat atau konteks sekitarnya. Yang pertama, ketika dikatakan di situ di pasar, berarti kata yang paling mungkin ialah berdagang, bukan berenang, bukan menulis, atau bukan tidur. Seandainya kata di pasar diganti dengan kata di kolam renang atau di sungai, maka yang paling mungkin ialah berenang. Kemudian, kenapa bukan menulis? Karena menulis biasanya terjadi di sekolah atau di kantor. Maka pilihan menulis itu juga bukan merupakan pilihan yang dekat. Apalagi yang di tidur ya, tidur di pasar,
ini juga bukan merupakan pilihan yang paling tepat, apalagi dikuatkan dengan konteks kalimat setelahnya yang mengatakan bahwa jualannya laris. Sehingga semua kalimat sekitar ini itu menentukan kemungkinan yang paling mungkin atau kata yang paling mungkin yang hilang di antaranya, yaitu kata berdagang. Kenapa bukan berjualan? Kenapa bukan belanja? Kan belanja juga bisa di pasar. Sekali lagi, ada kata setelahnya yaitu jualannya laris, itu menunjukkan bahwasanya paman saya bukan belanja, tapi berdagang di pasar. Apa yang bisa kita ambil dari contoh ini? Idenya ialah kita dapat memahami suatu kata dengan menggunakan konteksnya. Jadi kita bisa memahami sesuatu yang kita tidak pahami, satu hal yang kita tidak pahami dalam satu kalimat, itu dengan mencoba menggunakan konteksnya atau informasi yang ada di sekitarnya. Itulah salah satu teknik menebak makna kata atau frase, yaitu menggunakan konteksnya. Paling tidak ada dua cara menebak makna kata atau frase. Cara yang pertama, using its context, sebagaimana yang dibahas di atas. Syaratnya harus paham betul konteksnya. Dalam kondisi kita tidak memahami konteksnya, maka di situ kita terputus jalannya menuju tebakan yang akurat tentang makna dari kata tersebut. Cara yang kedua adalah understanding its word formation, atau memahami pembentukan katanya. Misalnya, kalau kita tahu makna kata know, yaitu tahu, kenal, maka kata unknown pun bisa ditebak maknanya. Un bermakna negatif, noun itu berupa verb 3 dari know, yang biasanya dimaknai menjadi pasif. Maka unknown berarti tidak diketahui atau tidak dikenal. Ada 3 kemungkinan untuk tiap-tiap soal vocabulary yang mungkin ditebak. Yang pertama, ia dapat ditebak dengan cara yang pertama. Yang kedua, ia dapat ditebak dengan cara yang kedua. Dan kemungkinan yang ketiga adalah ia dapat ditebak dengan kombinasi cara pertama dan cara kedua. Tentu di antara 3 kemungkinan ini, yang paling memudahkan bagi kita itu ialah yang kemungkinan yang ketiga, yaitu ia dapat ditebak dengan cara yang pertama dan juga cara yang kedua. Bagaimana kita bisa mencoba mengenal soal ini? Ada baiknya kita coba bahas salah satu contoh soal dari vocabulary ini. Di sini kita punya satu contoh soal vocabulary yang ditanyakan di sini adalah frase exaggerated. In paragraph 6, the phrase exaggerated in paragraph 6 can be replaced by. Tipe soalnya ialah vocabulary. Sekali lagi kita akan coba pahami dulu makna dari masing-masing opsi jawaban. Appreciated artinya dihargai atau diakui, ya, diapresiasi. Belittle dari kata little, kecil. Belittle artinya diremehkan, dianggap kecil. Overstated artinya dibesar-besarkan. Denied artinya disangkal, ditolak. Emphasized itu artinya ditekankan. Kenapa kita artikan terlebih dahulu? Karena tadi, ya, untuk memastikan bahwa kita memahami masing-masing kata dari opsi jawaban ini. Meskipun kata di soalnya kita tidak tahu. Artinya apa? Hal itu memungkinkan kita bisa menebak kata exaggerated ini. Nah, maka di sini tampaknya kita akan coba menggunakan konteks untuk menjawab soal ini, untuk mengetahui makna exaggerated. Kata ini ada di paragraf terakhir, di kalimat pertama paragraf terakhir. Bisa dilihat di sini. Evidence supporting many of their associated health claims is lacking. Dikatakan di sini, evidence, bukti, supporting di sini adjective phrase yang kalau dijabarkan sama maknanya dengan which supports, ya. Bukti yang mendukung many of their associated health claims, banyak dari klaim kesehatan yang terasosiasi, ya, dari mereka itu lacking, atau lacking itu artinya kurang, ya, atau kekurangan, atau bahkan bisa jadi tidak ada, ya. Tidak ada bukti yang mendukung banyak dari klaim kesehatan mereka.
and their effectiveness, dan efektivitas mereka is often exaggerated. Itu sering di-exaggerated. Kalau kita melihat konteksnya di sini, ada is sebagai to be, verb 1, kemudian exaggerated di sini verb 3, maka sangat mungkin ini adalah pola kalimat pasif. Ya, dan efektivitas mereka itu di bla bla bla. Kalau kita lihat di sini, ya, evidence supporting many of their associated health claims is lacking. Konteks kalimat konteksnya kalimat atau klausal sebelumnya yang ada dalam satu kalimat dengan kata exaggerated ini, itu menunjukkan bahwasanya klaim-klaim kesehatan yang berhubungan dengan mereka itu, ya, itu lacking, ya, atau klaim itu tidak memiliki dukungan bukti yang kukuh, gitu ya. Artinya klaim kesehatan ini tidak kuat, ya, tidak didukung berdasarkan argumen bukti-bukti yang kuat. Maka efektivitas dari klaim kesehatan ini, ya, efektivitas dari klaim kesehatan ini, maka manakah yang paling tepat di sini? Jadi orang banyak yang mengklaim, ya, tentang kesehatan, tapi buktinya itu tidak ada atau kekurangan bukti. Maka efektivitasnya kira-kira apakah nyata ataukah tidak? Nah, kita lihat di sini. Dan efektivitas mereka sering dihargai atau diapresiasi. Nah, ketika dikatakan dihargai dan diapresiasi, maka ini kurang mungkin, ya. Kenapa? Karena efektivitas mereka itu tidak terbukti atau tidak memiliki bukti yang kuat, ya, yang mendukung klaim-klaim tersebut, sehingga efektivitas mereka juga ini belum tentu atau belum sampai pada tahap dihargai atau diapresiasi. Kenapa? Karena tadi, ya, dia belum memiliki dukungan bukti yang kuat yang mendukung klaim kesehatan tersebut. Leaflet dan efektivitas mereka sering diremehkan. Nah, diremehkan maknanya apa? Diremehkan itu atau dianggap kecil itu sesuatu yang besar tapi dianggap kecil, ya, itu diremehkan. Ketika ada klaim kesehatan mereka itu yang tidak didukung oleh bukti yang kuat, ya, atau klaim kesehatan mereka itu kekurangan bukti, dan efektivitas dari hal tersebut itu sering diremehkan, maka ini bertentangan, ya. Kenapa? Karena klaim-klaim tersebut itu menunjukkan bahwasanya ini bukan hal yang diremehkan, ya. Ini bukan hal yang diremehkan, sehingga untuk yang B itu kurang tepat. Yang C, overstated. Overstated di sini, over maknanya berlebihan, ya. Stated itu dinyatakan secara berlebihan atau dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan itu apa artinya? Hal yang kecil itu dianggap sebagai hal yang besar. Nah, ketika di sini klaim-klaim kesehatan yang berkaitan itu kekurangan bukti, ya, banyak dari klaim kesehatan tersebut yang dibicarakan di sini itu kekurangan bukti, maka berarti efektivitas mereka itu sebetulnya kecil atau sebetulnya tidak efektif sama sekali, tapi dibesar-besarkan. Nah, maka di sini, ya, yang paling tepat itu adalah jawabannya adalah overstated, ya. Kenapa? Karena tadi sebetulnya efektivitasnya itu bukan perkara yang besar, tapi dibesar-besarkan oleh apa? Oleh klaim ini, oleh klaim kesehatan ini. Padahal sebetulnya dia bukan hal yang betul-betul efektif. Kenapa? Karena tadi evidence supporting many of their associated health claims is lacking, ya. Buktinya itu atau dia kekurangan bukti gitu yang kuat yang mendukung terhadap klaim-klaim kesehatan tersebut. Makanya klaim-klaim kesehatan yang ada di sini itu
bukanlah perkara yang betul-betul besar, tapi dibesarkan. Yang deny, disangkal, enggak juga ya. Efektivitas mereka itu tidak disangkal oleh mereka. Emphasize juga tidak ya, bukan masalah ditekankan. Jadi ini karena ada klaim tanpa bukti, maka sesuatu yang sebetulnya kecil atau sesuatu yang tidak berarti sama sekali itu menjadi dibesarkan. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Begitulah cara menebak. Salah satu cara menebak dengan menggunakan konteksnya, yaitu menebak berdasarkan kalimat yang ada di sekitarnya. Itu saja mungkin untuk kesempatan kali ini. Untuk tipe soal vocabulary, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti secara lebih mendalam, dan tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk memahami lebih dalam kecuali dengan latihan mandiri dan konsultasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.